Selamat hari Minggu, Marema. Selamat hari Minggu. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Coba lagi Kak Ste. Kurang semangat kayaknya ya Bang ya. Kurang semangat. Kita juga kurang semangat. Oh iya betul ya. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Sudah Gimana, semangat Bang? dong ya? Udah. Oke. Oke. Kita mau mulai ibadah kita, Bang Sen dan teman-teman di rumah. Sebelum kita mulai secara keseluruhan, kita mau buka ibadah dengan pujian penyembahan untuk Tuhan. Kita mau katakan anugerah Tuhan besar dan semuanya melimpah untuk kehidupan kita. Kita mau nyanyi lagu Besar Anugerahmu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu terhadap kami dan kami sungguh sangat
bersukacita atas itu Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menambah lagi sukacita kami dengan memuji menyembah Tuhan. Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa memberikan suara terbaik kami, tarian terbaik kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Amin. Gimana Kak Ste? Kita mau lanjut puji Tuhan lagi lah ya, Bang Lanjut Sam. dong, pastinya Oke, lanjut puji iya. Tuhan lagi. Sebelum kita lanjut nih, Ya. Bang Sam, hari ini tuh ibadahnya tuh spesial temanya. Tahu Nah, nggak itu kenapa? Kak, kalau bicara tema, kita hari ini kira-kira mengarahnya kemana Kak? Seperti yang lagu mau kita nyanyikan sih, ada sayang-sayangnya. Sayang-sayang. Kalau kita anak Tuhan pasti selalu ada sayang-sayangnya. Iya, ada Nah, kasihnya. ada Ah, kasihnya. Terus Kak, kira-kira Apa nih Bang Sam? Pokoknya ada kasihnya. kalau terus, ngomongin kasih yang paling dekat, nah ya, kasih yang paling dekat. ada di mana Kak kalau di rumah? Di keluarga. Di keluarga. Bang Sam, yang Oke paling Kak, dekat. sebelum Berarti- kita lebih dalam lagi kita mau puji Tuhan dong Iya, ya. betul. Oke, kita mau nyanyi lagu Sayang-sayang Disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Pas glory-glorynya sambil gini kali Kak ya. Boleh. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sekali lagi yuk, bikin Oke. gerakannya dong di rumah ya Kak. Oke, gerakannya berarti bebas ya Bang Sam? Bebas, berdiri ya. Silakan ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Semua disayang Tuhan. Amin, betul sekali. Karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan, betul Oke. sekali. Kita mau, tadi kan nih berdiri nih Bang. Ya, Mau boleh duduk atau gimana nih? kelihatannya kalau lihat pujian kita setelah ini masih berdiri dong Kak. Kalau gitu masih berdiri ya teman-teman. Kita Iya. masih mau puji Tuhan lagi dengan semangat karena kita sudah terima sukacita dari surga kan Bang Sam? Terima sukacita dari surga. Otomatis kita pasti lebih bersukacita lagi dalam memuji Tuhan. Jadi Tunjukkan dengan sikapnya ya. betul sekali bersikap dalam beribadah. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu Terima Sukacita Surga. Gerakannya terserah teman-teman Oke. semua di rumah. Oke, kita mau puji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, lebih semangat lagi ya. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk teman-teman, Madia Remaja. Lebih bersukacita ya pastinya. Lebih Bang bersukacita. Sam, karena kita udah puji Tuhan. Tadi kan dibilang sukacita surga nyata, penuhi. Ya, jadi teman-teman di rumah. betul sekali. Jadi pastinya sudah lebih bersukacita dalam ibadah kita hari ini. Amin. Oke. Nah, tadi kan di awal kita udah bilang tentang tema sedikit sih, Bang. Ya. Karena kita mau masuk firman nih ya. Masih kan? bocoran ya Kak Masih tadi ya. bocoran. Jadi tema kita itu kan tadi berkaitan dengan kasih sayang terus di lingkungan keluarga kita yang terdekat. Nah, salah satunya adalah ibu. Pastinya. Ya, jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Moria. Jadi tema kita hari ini berkaitan dengan ibu, mama, nande, bunda, ya kan? Semuanya dengan kalimat-kalimat kata-kata yang berkaitan dengan ibu. Karena seperti lagu yang nanti di akhir akan kita nyanyikan ya, Bang Sam, kasih ibu sepanjang masa. Dan kita mau belajar juga di firman kali ini, bagaimana sih kasihnya ibu, ya kan? Dan bagaimana biar kita bisa membanggakan ibu kita. Oke? Sebelum kita masuk firman, kita mau nyatakan kerinduan kita lebih dalam untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Kita mau nyanyi lagu lebih dalam lagi. Rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Baik, adik-adik kami Madya Remaja, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada kebaktian hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan yang menolong kami, sebentar lagi kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Membuka hati kami Tuhan supaya kami menerima firman Tuhan, isi hati Tuhan, dan telinga kami dengan setia kami mendengarnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pakai hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan pakai mulut hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan kepada kami hari ini, supaya kami dapat bertekad untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sudah ketemu semua ya? Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini dengan tema membahagiakan ibu.
Saya mau menyampaikan salam dulu kepada anak-anak kami Madya Remaja. Salam Madya Remaja. Salam, sukacita, semangat. Ya, mari kita semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, temanya tadi membahagiakan ibu. Nah, membahagiakan ibu dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Kita akan lihat ya nanti ini bagus banget tentang bagaimana kasih seorang ibu. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan satu pertanyaan dulu. Semua kita pasti pernah sakit ya. Ya. Sakit demam kah, sakit flu kah, ya, atau sakit yang lain, pasti pernah merasakan sakit. Nah, saat kita sakit, pernahkah ya, pernahkah kalian kita memperhatikan bagaimana reaksi ibu kita masing-masing? Coba ingat-ingat. Pernah nggak waktu sakit kalian memperhatikan reaksi mimik muka ibunya? Ya, ibunya masing-masing ya. Saya sekarang memang sudah menjadi orang tua, sudah bapak-bapak, tapi banyak sekali ingatan saya yang mengingatkan tentang kasih ibu saya kepada saya, nande saya gitu ya. Pertanyaannya tadi kan bagaimana reaksi ibu kita saat kita sakit, merasakan kesakitan. Nah, saya ingat saat masih kecil, ya baru kelas 1 SD atau mungkin kelas 2 SD waktu itu, ya saat bermain mobil-mobilan. Kalau dulu kan mobil-mobilan itu pakai papan ya, papan itu ya, di atas semen gitu ya, di atas tembok. Nah, saat bermain mobil-mobilan tersebut, salah satu mobil jatuh dan mengenai jari kaki saya dan darah mengucur. Ibu saya langsung berteriak, "Engkain aku, engkain aku." Ya. Kenapa? Kenapa anakku? Lalu dengan cepat dia menggendong saya dengan tergesa-gesa membawa saya ke dokter untuk segera diobati. Saya bayangkan bagaimana paniknya dia saat itu. Ibu saya ya, betapa khawatirnya dia melihat anaknya terkena benda yang berat dan jari saya berdarah, jari kaki saya berdarah. Nah, sekarang setelah saya menjadi orang tua, ya, sudah jadi orang tua begini, ibu saya pasti selalu menanyakan kesehatan saya, masih. Ya, saat bertelepon, misalkan kalau dia mendengar berita ada kejadian di Bandung, misalnya ada musibah atau bencana alam di Bandung, nada bicaranya menunjukkan kekhawatirannya. Ya, begitulah kasih ibu saya, ya, ibu saya kepada saya, dan saya yakin ibu adik-adik kami, Madya Remaja sekalian, pasti mengasihi kalian. Apalagi mendengar atau melihat kalian sedang sakit, pastilah dia akan melakukan segala sesuatu supaya kalian sembuh. Ya. Nah, tema kita hari ini kan membahagiakan ibu, dan bagian dari Alkitab yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana seorang ibu berjuang untuk kesembuhan anaknya yang sedang sakit kerasukan setan. Ya, bagian firman Tuhan tadi kita baca. Mari kita lihat dan renungkan. Nah, Matius 15 ayat 21 tadi kita lihat, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Pasal sebelumnya, pasal 14, Matius pasal 14, daerah yang dikunjungi Yesus sebelumnya adalah ia ada di daerah Genesaret. Ya, Genesaret sebelum ia sampai di Tirus dan Sidon di pasal 15 yang kita baca tadi. Nah, tempat di mana Yesus banyak melakukan penyembuhan orang-orang yang sakit, melakukan banyak mujizat itu di Genesaret. Ya. Nah, Genesaret sendiri masih merupakan wilayah orang Yahudi, tapi
daerah Tirus dan Sidon bukanlah daerah orang Yahudi. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus ada di daerah bukan daerah orang Yahudi, yaitu di Tirus dan Sidon. Nah, karena daerah ini dianggap orang Yahudi adalah daerah orang kafir. Karena apa? Karena penduduknya adalah orang-orang Kanaan yang menyembah dewa Baal. Ya, kita ingat di Perjanjian Lama itu banyak disebutkan orang-orang Kanaan menyembah dewa Baal. Sampai zaman Yesus, mereka masih menyembah dewa Baal. Nah, saat Yesus berada di daerah itu, datanglah seorang ibu, ya, datanglah seorang ibu, dia seorang perempuan Kanaan disebut, ya. Kemudian apa? Perempuan itu berseru berteriak kepada Yesus. Ya, berseru dan berteriak kepada Yesus. Tadi ayat 22. Nah, ayat 22 di situ kita lihat. Maka datanglah seorang perempuan, katakan, perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita lihat di sini. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud," kata perempuan tadi. Ibu ini memanggil Yesus, "Ya Tuhan, anak Daud." Kelihatan bahwa ibu itu mengenal Yesus, ya. Dia memang tinggal di daerah Tirus atau Sidon tadi, ya. Daerah itu adalah daerah yang menyembah berhala, tapi kita lihat ibu itu ternyata mengenal Yesus. Mungkin dia belum pernah ketemu Yesus, tapi pasti dia mendengar kisah atau kasih Yesus dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan Yesus. Maka dia percaya dan menyebut Yesus Tuhan, anak Daud. Nah, itulah iman percaya ibu itu, ya, seorang perempuan Kanaan tadi. Nah, selanjutnya apa katanya? Karena anakku. Nah, di sini kita lihat, mulai kita lihat sifat seorang ibu dari perempuan Kanaan tadi, ya. Ya, apa sih yang menggerakkan hati ibu tadi berteriak-teriak, gitu kan? Tadi dikatakan dia berseru, berteriak-teriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Ya kan? Lalu di sini berseru dan berteriak tentunya akan mengganggu orang. Nanti kita lihat bagaimana reaksi murid-murid. Ya, apa yang mendorong ibu itu berteriak? Apakah untuk mengasihani dirinya, meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya untuk dirinya? Tidak, ternyata. Ia berteriak untuk meminta tolong kepada Yesus karena anaknya, katanya di sini. Ya, karena anakku. Berarti dorongan kasih seorang ibu membuat dia berani menghadapi tantangan, ya, membuat dia merendahkan diri di hadapan Yesus untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Itulah hati seorang ibu, ya. Demi anaknya yang sakit, ibu itu melakukan semuanya itu supaya Tuhan Yesus berbelas kasihan untuk menyembuhkan anaknya. Itulah kasih seorang ibu. Tentu ibu kita semua, ibu adik-adik kami, Madya remaja juga akan melakukan apapun jika melihat kalian sakit. Melakukan apapun supaya kita sembuh. Itulah ibu kita. Ya, itulah ibu kita. Mari kita lanjutkan ke ayat 23. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, kita lihat di sini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, seolah-olah Yesus tidak mempedulikan perempuan Kanaan itu, ya, ibu itu. Tetapi sebenarnya ini adalah maksudnya, ya, Yesus mau mengajar orang-orang yang hadir di sana, termasuk orang-orang Yahudi, ya, termasuk orang-orang Yahudi. Dia mau ada tujuan, Yesus punya tujuan mengajar. Nanti kita lihat. Tapi kita lihat dulu reaksi murid-murid melihat
perempuan Kanaan tadi berteriak-teriak, ya, memanggil Yesus. Apa reaksi murid-murid di sini? Ya, ternyata murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk mengusir ibu itu supaya tidak berteriak-teriak dan mengganggu. Ya, suruhlah ia pergi. Ya, permintaan mereka kepada Yesus. Ya, tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Jawab Yesus. Kemudian Yesus menjawab di ayat 24, kita baca, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yesus mengatakan hal tersebut untuk menyadarkan murid-murid, menyadarkan orang-orang yang Yahudi. Yesus katakan, saya datang di tengah-tengah kalian, tetapi kalian tidak percaya bahkan menolak aku. Ya, sekarang aku di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Lihat ini, ada seorang perempuan Kanaan, seorang ibu yang percaya walaupun dia bukan Yahudi. Nah, itu sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang bersama dengan dia. Lihat nih, seorang ibu, ya, seorang ibu yang berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak. Dia ada di daerah Kanaan, daerah orang yang bukan menyembah Yesus, bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala. Lihat dia berteriak-teriak terus. Nah, kemudian kita sambung di ayat 25, apa reaksi perempuan itu mendengar dan melihat reaksi Yesus yang, ya, kita lihat tadi seolah-olah Yesus bereaksi tidak menanggapi, bahkan dia berkata, ya, apa tadi katanya di ayat sebelumnya, ya, seolah-olah dia katakan, aku bukan datang untuk kalian, tetapi hanya untuk orang Israel. Nah, seolah-olah Yesus berkata seperti itu, tidak peduli kepada perempuan itu. Tetapi inilah luar biasanya perempuan tadi, ya, ibu tadi. Dia dikatakan di ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, lihat di sini ada kata tetapi. Ya, tetapi berarti, tetapi berarti di sini menunjukkan ibu itu tidak berhenti meminta tolong dan belas kasihan walaupun sudah dilarang murid-murid. Ya, walaupun Yesus seolah-olah tidak mempedulikannya. Ya, bahkan Yesus berkata, saya datang bukan untuk kamu. Seolah-olah seperti itu Yesus berkata kan. Nah, itu tidak menghentikannya. Ya, kenapa? Hal itu tidak menghentikannya karena kasihnya kepada anak perempuannya. Apapun kata murid-murid, ya, tidak menghentikannya. Sebaliknya apa yang terjadi? Kita lihat, ya, ayat 25 ini. Perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Dan dia berkata, tolonglah aku. Ya, dia tidak berhenti walau dilarang. Karena apa tadi? Karena kasihnya ke atas anaknya. Itulah dorongannya. Dan iman percayanya kepada Yesus membuat dia terus maju, mendekat Yesus, serta menyembah Yesus. Ya, serta menyembah Yesus. Itu dorongan kuat, kasih kepada anaknya. Anaknya sedang sakit. Jadi larangan kepadanya untuk tidak berteriak, larangan kepadanya untuk tidak mendekat kepada Yesus. Dia tidak pedulikan, dia maju terus. Perempuan itu mendekati Yesus dan menyembah Yesus. Ya. Tetapi selanjutnya apa kata Yesus? Ya. Di ayat 26 Yesus berkata, ya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini jawaban Yesus seolah-olah Yesus kembali berkata, kamu gak patut meminta pertolongan. Nah, kita lihat di sini. Sekali lagi, ini ujian kepada perempuan itu, ya, ujian yang diberikan Yesus kepada perempuan itu, ujian imannya, ujian kesungguhannya meminta kepada Yesus, ya, sekaligus Yesus mengajar kembali kepada orang-orang di sana. Lihat nih, ibu ini terus meminta kalian, ya, kepada orang-orang Yahudi, aku datang tapi kalian menolakku. Lihat nih, ibu ini, saya sudah bilang
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Kemudian saya datang kepada orang Israel bukan kepada orang lain, tapi dia tetap datang dan sudut menyembah. Ya. Kita lihat apa reaksi ibu itu. Di ayat 27, ya, kita lihat apa reaksi ibu tadi setelah Yesus berkata seperti itu. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan di sini. Ya, anjing yang dimaksud Yesus tadi bukan anjing yang hutan gitu ya, sembarangan liar, tapi anjing yang ada di rumah tuannya. Ya, perumpamaan ini ditangkap perempuan itu bahwa kasih Tuhan itu juga sampai kepada anjing yang ada di rumah tuannya. Ya, nah, bukan berarti perempuan itu menganggap dirinya anjing. Di sini dia menangkap perumpamaan Yesus dengan dorongan hati yang luar biasa untuk mengasihi anaknya yang sedang sakit, meminta pertolongan. Dia jawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu lulus ujian Yesus. Ya, ujian iman yang disampaikan Yesus. Perhatikan di sini. Apa kata Yesus selanjutnya? Ya. Apa kata Yesus selanjutnya? Di ayat 28, Matius 15 ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada 3 poin di sini. Mari kita lihat di ayat 28 ini. Yang pertama, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu, hai ibu. Di awal-awal tadi kita lihat Yesus berkata tidak menanggapi, bahkan Yesus berkata hal-hal lain bahwa perempuan itu tidak pantas mendapatkan berkat dari dia, ya, seolah-olah seperti itu. Tapi sekarang Yesus melihat kegigihan ibu itu, melihat kegigihan perempuan itu, dan akhirnya Yesus sendiri menyebut perempuan itu hai ibu, menyebut perempuan itu dengan sebutan ibu. Ya, Yesus menghargai kegigihan ibu itu. Ya, bagaimana kita? Bagaimana adik-adik kami, madya dan remaja? Apakah kalian juga menghargai ibu yang sudah memperjuangkan hidupnya buat kalian? Menghargai ibu masing-masing? Ya, ibunya sudah memperjuangkan hidupnya. Ya, lihat tadi ibu tadi sudah memperjuangkan hidupnya, harga dirinya. Ya, dia merendahkan diri, mau diusir juga maju terus. Itu Tuhan lihat dan hargai, maka dia katakan, hai ibu. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya Yesus berkata apa? Besar imanmu. Nah, di sini Yesus mau menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki iman yang besar. Nah, sekalian Yesus mengajarkan kepada orang sekitarnya, lihat ibu ini, dia lulus ujian dan besar imannya. Dia katakan itu kepada ibu itu, besar imanmu, ibu. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi kata Yesus? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, sehingga ibu itu memperoleh apa yang dia kehendaki. Ya, ibu itu memperoleh apa yang dia kehendaki. Dan dikatakan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa coba reaksi ibu itu mendengar itu? Kalau kita berada di sana melihat ibu itu, pasti sungguh luar biasa kebahagiaan yang diterima ibu itu, ya, mendengar seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa bahagianya. Itulah tadi tema kita, membahagiakan ibu. Yesus sudah membahagiakan ibu tadi. Luar biasa firman Tuhan kita hari ini. Luar biasa. Ya, Yesus sudah menunjukkan bagaimana cara membahagiakan seorang ibu. Ya, melalui firman Tuhan hari ini, melalui pengajaran Yesus,
Melalui apa yang dilakukan Yesus, yaitu membahagiakan ibu tadi, mari saya mengajak adik-adik kami, Madya Remaja, membahagiakan ibu yang sudah menjaga dan merawat kita. Ya, mari kita bahagiakan ibu yang sudah menjaga dan merawat kita. Menghargai ibu kita karena Tuhan Yesus sangat menghargai dia. Mengasihi ibu kita karena dialah yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Ya, membuat ibu kita tersenyum karena hanya itu kebahagiaan melihat anak-anaknya. Ya, tersenyum karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Ya, adik-adik kami Madya Remaja, ya, saatnya kalau ada ibunya di dekat, tolong katakan kepada ibunya, aku mengasihimu Bu, aku mengasihi kamu, ya kan? Aku mengasihi kamu, Mak, aku mengasihi kamu Bu. Ya, datangi ibunya setelah firman Tuhan hari ini, kemudian katakan aku mengasihi ibu. Ya, bersyukurlah mempunyai ibu yang mengasihi kita, mengasihimu. Ya, sebagai penutup, mari kita baca Amsal. Mari kita baca Amsal. Amsal 23 ayat 25. Amsal 23 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 25. Sudah siap? Kita baca. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini terjemahan barunya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 23 ayat 25 katakan, semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Mari adik-adik kami, Madya Remaja, kita membahagiakan ibu kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sampai kepada kami hari ini Tuhan. Pesan Tuhan kepada kami supaya kami membahagiakan ibu kami masing-masing. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak Madya Remaja yang takut akan Tuhan, yang membuat ibu kami tersenyum, ibu kami masing-masing tersenyum, dan kami mau membahagiakan mereka melalui rasa hormat kami, melalui kerajinan kami di dalam hal belajar maupun membantu, melalui bagaimana kami mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, ampunkan kami jika kami selama ini tidak bisa membahagiakan ibu kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu hari ini membuat kami bertekad untuk membahagiakannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya firman dari Bang Lukas, ya, Bang Sam tentang membanggakan ibu. Nah, menyambut firman kita tadi, kita ada aktivitas nih Bang Sam. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya teman-teman bikin sebuah ungkapan dengan cara apapun boleh. Jadi teman-teman bisa bikin dalam bentuk apa ya? Gambar. Poster, gambar. Poster, gambar bisa. Atau puisi. Apa lagi Kak? Atau mau masak buat ibunya ya kan, bisa. Pokoknya mengekspresikan ungkapan mengasihi ibu lewat apapun. Nanti divideokan ya Bang Sam. Nanti divideokan. Sambil nyanyi lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan bareng-bareng. Iya gitu. Jadi sebelum nyanyi bareng-bareng sama mamahnya, dibuat dulu nih kreativitasnya, ungkapan untuk ibunya, baru setelah jadi nanti nyanyi deh bareng-bareng sama ibunya lewat video. Oke? Iya. Ini lagu yang mau kita nyanyikan sebagai ungkapan kita sama-sama mengasihi ibu kita, mama kita di rumah masing-masing. Dan untuk merayakan juga, HUT
Moria dong, Iya, Kak. betul. Bersamaan ya. Iya, betul. Karena kita merayakan HUT Moria dan makanya kita melakukan aktivitas seperti ini dan nyanyi lagu ini juga. Oke, kita mau nyanyi lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi ya teman-teman. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mudah-mudahan semua ibu, semua nande, semua mama-mama yang ada bisa tetap sehat-sehat dan tetap bersukacita dalam menjalani peran dan tanggung jawabnya. Amin. Sebelum itu juga teman-teman jangan lupa ucapin selamat hari ulang tahun Moria. Iya, betul buat sekali, mama, buat buat mama. bibi juga kalau siapapun ada yang di rumah ya. Betul. Dan karena itu juga kita mau ucapin juga ya Kak. Iya. Selamat hari ulang tahun untuk Moria Moria kami. GBKP ya. GBKP Oke. dari ujung barat sampai ke ujung ujung timur. timur. Oke, semoga Moria GBKP boleh semakin bertumbuh Amin. di dalam Tuhan juga. Amin. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini Bang, karena Ya. ibadah kita sudah selesai. Kita mau satukan hati kita teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-Mu untuk ibadah kami hari ini. Boleh ada kesempatan lagi Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Bapak, berkati firman yang sudah kami dengar, biar kami boleh melakukannya dalam hidup kami boleh berbuah lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan juga, kiranya semakin memuliakan nama-Mu saja. Untuk persembahan yang kami kumpulkan juga Tuhan, Kau yang berkati, kiranya persembahan ini boleh berguna buat pelayanan di gereja ini, dan terima kasih juga buat berkat-Mu, sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan kami hari ini. Bapak yang baik, berdoa untuk teman-teman media dan remaja dalam persekolahannya, biar mereka boleh tetap semangat Tuhan dalam bersekolah, pertemuan tatap muka di sekolah, biar mereka juga boleh tetap sehat, mereka juga boleh semangat menggapai segala harapan dan cita-citanya untuk studinya ya Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru mereka yang mengajar Tuhan, biar guru-guru mereka boleh semangat juga, boleh penuh hikmat kebijaksanaan dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya. Berdoa juga buat terkhusus untuk ibu kami Tuhan, mama kami dalam rangka ulang tahun Moria, kiranya mama kami boleh semakin takut akan Engkau, berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, dan boleh semakin semangat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu di rumah masing-masing ya Bapak. Berkati juga Bapak kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, biar Bapak kami juga boleh tetap semangat untuk bekerja dan beraktivitas. Berdoa juga buat kesehatan kami masing-masing Tuhan, biar kami boleh tetap sehat dalam menjalani aktivitas kami ke depan. Jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan, dan ajar kami untuk boleh tetap waspada untuk menjaga diri kami, biar kami tidak lengah Tuhan dan tidak jatuh sakit. Bapak berdoa juga buat bangsa dan negara ini, pemerintahan kami, Engkau yang berkati Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah, biar mereka boleh bertanggung jawab dengan baik, penuh dengan hikmat, kebijaksanaan memimpin
dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Berkati juga semua aktivitas yang kami lakukan hari ini agar semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.